Mantap, Prabowo bakal boyong jet tempur Amerika dalam kunjungannya di tengah konflik LCS. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengungkapkan, agenda kunjungan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Ia mengatakan kunjungan tersebut membahas banyak hal, termasuk soal jet tempur. Dari Kementerian Pertahanan menghubungi dan memberitahu bahwa akan berangkat ke Amerika Serikat, akan bertemu dengan Pak Menhan di Amerika Serikat, kemudian US Army, US Air Force. Dubes kita di Amerika Serikat juga sudah melaporkan kepada kami mengenai kedatangan Pak Prabowo di sana dan apa yang kira-kira menjadi suasana kebatinan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal kerjasama pertahanan itu, kata Mutia di Hutan Kota Baik Pelataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu 17 Oktober 2020. Mutia menjelaskan, kunjungan Prabowo tidak hanya akan membahas terkait jet tempur. Dia mengatakan Prabowo juga membahas soal ketegangan yang ada di kawasan Laut Cina Selatan. Dia mengatakan Prabowo juga membahas soal ketegangan yang ada di kawasan Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Kalau jet tempur saya yakin pasti ada, tapi itu hanya sebagian kecil dari pembicaraan yang lebih luas lagi, kata Mutia. Bahasa saya bahwa dalam yang pasti tentang ketegangan di Laut Cina Selatan, itu juga menjadi salah satu dari sekian banyak topik yang akan dibahas. Dan betul sekali di masa pandemi ini, di mana kita lihat negara-negara juga selain ada peningkatan kerjasama, ada juga potensi peningkatan ketegangan antara negara-negara di berbagai kawasan imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat memenuhi undangan Menhan Amerika Serikat Mike Esper. Prabowo akan berada di negeri Paman Sam selama 5 hari membahas kerjasama pertahanan. Pak Prabowo dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Oktober beraktivitas di Amerika Serikat. Beliau akan bicara tentang kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia, kata juru bicara Menhan Prabowo, Dhanil Anzar Simajuntak kepada wartawan Kamis 15 Oktober 2020. Prabowo juga akan melanjutkan kerjasama kedua negara yang selama ini sudah dijalin. Dhanil menyebut Prabowo akan bertemu dengan sejumlah tokoh terkait pertahanan selama berada di Amerika Serikat. Dhanil menyebut Prabowo akan bertemu dengan sejumlah tokoh terkait pertahanan selama berada di Amerika Serikat. Melanjutkan berbagai kerjasama yang sudah dilakukan selama ini, bertemu dengan banyak pihak terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat, ujarnya. Cina panas, 60 jet tempur Amerika Serikat dekati Laut Cina Selatan. Cina mendeteksi aktivitas udara yang tidak biasa dari pesawat tempur Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Berdasarkan informasi yang dimuat di South China Morning Post, disebutkan ada 60 pesawat tempur Amerika Serikat yang melakukan penerbangan pengintaian jarak dekat ke Cina pada September 2020. Aktivitas ini mulanya dikenali oleh lembaga think tank berbasis di Beijing, Cina. Sebanyak 41 pesawat terbang di atas LCS yang disengketakan Cina dengan sejumlah negara ASEAN, sedangkan 6 pesawat terbang di atas Laut Cina Timur dan 13 di Laut Kuning. South China Sea Strategic Situation Probing Initiative mengindikasikan bahwa Amerika Serikat tengah mempersiapkan serangan jarak jauh masa depan terhadap sasaran di LCS. Indikasi ini berdasarkan banyaknya jet dan militer yang diterjunkan untuk menghalau eksistensi militer Cina.
Amerika Serikat mungkin sedang mempersiapkan misi jarak jauh di masa depan di LCS, tegas lembaga itu. Dalam laporan juga menyebutkan LCS masih menjadi fokus utama Amerika Serikat. Tetapi yang tak kalah penting adalah aktivitas di kawasan Laut Kuning mengalami peningkatan yang nyata jika dibandingkan dengan aktivitas 2 bulan lalu. Apalagi Amerika Serikat mengirimkan kapal tanker bahan bakar pangkalan Amerika Serikat di Guam dan bukan dari pangkalan udara Kadena di Jepang. Padahal operasi semacam itu sangat tidak ekonomis dan efisien. Lembaga itu juga mengklaim pesawat tempur Amerika Serikat terkadang menyamar sebagai pesawat sipil, bahkan tidak menyalakan transponder dan pesawat Amerika Serikat mengubah kode identifikasi saat terbang. Pesawat itu membuat dirinya menyerupai pesawat Filipina sebelum kembali ke nomor aslinya setelah menyelesaikan misinya, kata SCSPI. Dagang dengan sejumlah negara di Laut Cina Selatan, termasuk Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, dan Taiwan. Ini membuat Amerika Serikat masuk ke dalam lingkaran konflik dengan klaim menjunjung kebebasan navigasi dan melindungi mitra. Namun sayangnya belum ada komentar lebih lanjut dari Angkatan Laut Amerika Serikat soal ini. Amerika Serikat Cina bersih tegang di banyak hal termasuk perdagangan dan teknologi serta Corona dan Hong Kong. Yang terbaru, kelompok serangan kapal induk Ronald Reagan telah kembali ke Laut Cina Selatan untuk ketiga kalinya dari penyebarannya pada tahun 2020.